Ya Allah, berikanlah kami jalan di atas muka bumi ini seperti jalan yang kau berikan kepada baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah jalan kami di atas muka bumi ini seperti jalan kau berikan kepada datuk kami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, berikanlah jalan kami di atas muka bumi seperti jalan yang kau berikan kepada datuk kami Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Seluruh para wali Allah, seluruh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dunia ini penuh dengan gelimpangan harta benda, bau busuk. Semua kotoran-kotoran itu tertumpuk di dalam negerimu yang bernama bumi ciptaanmu ya Allah. Semua kesalahan dan dosa manusia terlampau banyak dan dipikul oleh makhlukmu yang bernama bumi. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bumi ini adalah makhluk yang cukup dan teramat sangat sabar, memikul segala perjalanan manusia, alam ciptaanmu ya Allah di atas punggungnya. Dan itu menjadi ketentuan sunnatullah. Itu telah menjadi ketentuan dari dirimu yang dia taati, dia hargai. Insya Allah bumi sangat taat kepadamu ya Allah. Makhluk ciptaanmu yang bernama bumi adalah makhluk ciptaanmu yang paling sabar dan tawadu, menjalankan segala perintahmu dan dia menjauhi segala larangan. Dari zahir kelihatan dia mati padahal dia hidup, karena dia pun mengeluh. Awalnya dia menjadi bahan ciptaannya Datuk Adam alaihissalam. Dia pun pernah berkata bahwa kenapa engkau mengangkat aku, mengangkat diriku ini, mengambil sebagian daripada diriku ini. Untuk apa? Untuk diciptakan makhluk baru yang bernama Adam alaihissalam. Aku pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak rela dan tidak tega diriku ini diambil untuk menjadi bahan ciptaan Datuk Adam alaihissalam. Malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Dan yang berhasil adalah malaikat Israel alaihissalam. Insya Allah maka terciptalah datuk kita hingga kita turunannya. Allahu akbar walillah. Bumi sudah cukup tua, sudah cukup lelah, bertahun-tahun lamanya, ribuan tahun lamanya, berjalan dari para nabi yang satu ke nabi yang lain. Insya Allah memikul segala beban dan tanggung jawab dia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim, kita pantas minta syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dihidayakan Allah, dianugerah Allah, diizinkan Allah untuk hidup di atas punggung bumi, makhluk ciptaan Allah yang paling sabar ini. Pernahkah kita minta terima kasih? Pernahkah kita berdialog dengan bumi, tanah ini? Ya Allah ya Karim, dia cukup sabar memikul beban ketika kita jalan di atas punggungnya. Allah Subhanahu wa taala. Semua alam ini berzikir menyebut nama Allah. Semua alam ciptaan ini yang berasal dari Nur Muhammad. Semua alam ciptaan ini berzikir dan mencintai Allah, mengasihi Allah dan menyayangi Allah. Api, angin, air, tanah, seluruh isinya. Insya Allah jasad daripada api, jasad daripada angin, jasad daripada air dan jasad daripada tanah. Ruh daripada api, ruh daripada angin, ruh daripada air, ruh daripada tanah. Zahir maupun batin ciptaan alam ini menyembah, bersujud, berzikir, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua makhluk ciptaan Allah itu yang paling mulia, yang paling sempurna adalah Datuk Adam alaihissalam sebagai makhluk yang bernama manusia dan turunannya termasuk kita. Laqad halakna al-insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Insyaallah manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna.
kecuali manusia ini pula yang membuat derajat lebih rendah daripada binatang, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah. Oleh karena itu, janganlah kita membuat diri kita yang sempurna karena ciptaan Allah ini menjadi hina, menjadi lebih rendah derajat daripada binatang. Allahu akbar walillahil hamd. Seekor anjing ketika dia mau tidur, dia masih mencium di mana tempat yang paling pas dan cocok untuk dia tidur. Tapi manusia yang berakhlak buruk ketika meminum minuman alkohol dan minum mabuk, insya Allah dia tidur di atas muntahannya. Kadang-kadang dia tidur di atas sepiteng, kadang-kadang dia tidur di atas lembah kotor, hina dina. Insya Allah, itulah summa rodatnahu asfala safilin. Itulah dia membuat dirinya lebih rendah derajatnya daripada binatang. Sesungguhnya binatang masih lebih mulia. Itulah manusia, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu Allah tuntun perjalanan kita di atas muka bumi ini dengan mengutus kekasihnya yang bernama nabi-nabi, dan kita memiliki datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti syariatnya, kita ikuti sunnahnya, cara jalannya, cara tidurnya, cara bangun dari tidurnya, bagaimana aktivitas dia, senyumnya, insya Allah makan dan minumnya, beribadah dia dengan istrinya, apapun adanya. Beliau adalah akhlak yang sangat mulia. Dia diciptakan untuk rahmat, untuk kasih sayang seluruh alam. Insya Allah, ana min nurillahi ala alamin min nuri. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Insya Allah tidak diutus kecuali Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam, untuk seluruh alam. Dan sesungguhnya aku berasal dari cahaya Allah, dan karena cahayaku seluruh alam tercipta, kata baginda Nabi. Insya Allah. Oleh karena itu, maka jangan lupa ketika kita berjalan di atas punggung bumi ini, selalu kita tunduk, asal kita berasal dari setetes mani. Kita dengan datuk kita Adam berbeda dalam posisi asal usul. Datuk kita baginda Nabi Adam, jasadnya asli berasal dari tanah tembikar yang diambil dari segala unsur di bumi, kemudian ditiupkan ruh atau nur Muhammad ke dalamnya. Sementara kita adalah asal usul jasmani kita bukan dari tanah, tetapi dari saripati tanah yang bernama spermatozoid atau mani dan sel ovum. Insya Allah dari zat mani dan ovum inilah insya Allah jasad kita tercipta, lalu kita mendapatkan kehidupan dari Nur Muhammad yang berada di tulang sulbi ayah kita. Insya Allah maka kita memiliki perbedaan asal usul dengan datuk kita Adam alaihissalam. Nur Muhammad yang hidup sempurna dalam af'al jasadnya, itulah datuk Adam. Sementara kita Nur Muhammad yang hidup di balik setetes mani dan ovum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Manusia di atas muka bumi terlampau banyak hidup, ribuan jutaan miliaran manusia di atas muka bumi. Tapi kalau kita dengar-dengar dan cerita, kita mengikuti dan mengamati sedikit sekali yang sedang mencintai Allah, sedikit sekali yang sedang mengasihi dan menyayangi Allah, sedikit sekali yang lagi sadar-sadarnya dia mengingat dirinya akan kembali jalan pulang menuju Allah, sedikit sekali yang duduk kemudian tengah malam 2/3 malam sepi, di mana manusia pada tidur, dia bangun, dia sujud, dia berdialog, dia bercengkrama dengan Sang Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sedikit sekali manusia yang tadi tidak sadar menjadi sadar mencintai Allah. Sedikit sekali manusia yang tadi lupa bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bakal mati, menjadi sadar sekarang bahwa dia bakal mati. Itulah hikmah, itulah makna, itulah iktibar ketika Allah menurunkan musibah dan malapetaka. Musibah dan malapetaka kepada orang-orang berdosa atau orang-orang zalim, sementara ujian kepada orang-orang yang beriman. Sebagai tanda bahwa imannya bertambah kuat, sementara yang zalim yang berbuat dosa harus sadar bahwa inilah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya saya hidup di atas muka bumi hanyalah sementara, saya akan mati. Dengan disebabkan kematian itu banyak caranya, termasuk musibah, malapetaka, penyakit dan segalanya. Insya Allah kematian itu adalah hal yang indah, karena berpindahnya jiwa menuju ke negeri barzah, negeri alam arwah, negeri kuburan. Insya Allah kematian itu adalah perpindahan
Sebagaimana pertama jiwa kita di alam ruh berpindah ke alam mani, berpindah ke alam rahim, berpindah ke alam bumi, maka kita akan berpindah tergantung rumah tempat tinggalnya jiwa. Rumah tempat tinggalnya jiwa banyak, ada ditinggal di daging, dia tinggal di darah, dia tinggal di tulang, dia tinggal di kulit. Jiwa pun banyak tinggal di mata, tinggal di telinga, banyak juga dia tinggal di mulut. Ada juga yang tinggal di jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Benda-benda mati yang bernama raga alias fisik ini dihuni oleh jiwa, jiwa kehidupan, ruh kehidupan, ruhul hayati. Ketika benda-benda mati ini rusak, sudah keropos dan tidak terpakai disebabkan banyak hal. Penyakit, usianya sudah tua, maka jiwa sudah mulai berpindah. Salah satu unsur mulai pindah. Misalnya saja kalau darahnya sudah mulai rusak karena penyakit atau karena sudah tua dan usianya sudah cukup lama, maka gejala-gejalanya sudah mulai cuci darah. Ketika cuci darah itu tanda bahwa rumah tempat tinggal daripada jiwa atau ruh ini sudah mulai rusak, maka jiwa perlahan-lahan meninggalkan tempat tinggalnya. Itulah pertama disebut bahwa darah ini sudah tidak berfungsi lagi. Darah ini harus dicuci darahnya, harus dibersihkan dan disucikan. Insya Allah perlahan-lahan kematian datang pertama kepada elemen yang bernama darah. Rumah tempat tinggal jiwa di darah sudah rusak. Ada juga yang berikutnya rumah tempat tinggalnya di jantung, empedu, limpa, hati, atau paru-paru bisa saja rusak. Bisa saja limpa rusak, bisa saja jantung rusak, bisa saja empedu rusak, bisa saja paru-paru rusak, bisa saja daging, tulang, atau kulit rusak. Seseorang yang tulangnya rusak, rumah tempat tinggal jiwa di tulang itu rusak, maka orang ini stroke. Orang ini tulangnya sudah tidak berfungsi, mengalami sendi, mengalami proses ketuaan atau proses karena penyakit, maka jiwa yang tinggal di tulang berangkat pulang meninggalkannya. Dengan cirinya kalau sudah ditinggal pergi oleh jiwa di tulang, maka insya Allah tulang ini mati, tidak beraktif atau tidak berfungsi, stroke. Insya Allah begitu juga sama jantung, empedu, limpa, hati-hati. Ada penyakit lever, ada penyakit berbagai macam, penyakit jantung, berbagai macam. Itu tandanya bahwa benda-benda mati, rumah tempat tinggal jiwa di jasmani, salah satu unsur di jasmani itu sudah tidak kuat lagi menampung tinggalnya jiwa. Maka disebut dengan istilah awam kematian. Kalau total semua rumah tempat tinggal jiwa itu sudah rusak, maka jiwa kembali ke negeri Nur Muhammad, kembali ke negeri Allah, Nurul Izzati, tenggelam di dalam zatnya. Insya Allah matilah manusia itu. Kalau dia mati meninggalkan raganya dalam keadaan mengenal diri, dia ma'rifat. Tapi kalau dia tidak mengenal diri, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, dia mati dalam keadaan kafir. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu jangan kita Islam hanya di jasmani, mari kita Islamkan juga jiwa kita. Jangan kita Islam saja ketika kita sholat rajin 5 waktu dengan indera lahir, dengan ucapan zahir. Insya Allah Islamkan juga nafasmu yang keluar dan masuk itu. Sebab hakiki daripada diri ini hanya ada 2. Yang satu benda mati bernama raga, yang hidup itulah diri kita bernama jiwa atau an-nafs. Jiwa dan benda mati inilah yang menjadi hamba, yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, yang beribadah, mengerjakan secara syariat dikatakan mendapatkan amal atau dosa atau pahala. Insya Allah masuk di surga atau neraka. Sementara yang hakiki kita belajar adalah bahwa kisah kembali jalan pulang menuju ke tempat asalnya. Insya Allah itulah jiwa. Raga ini hanyalah rumah tempat menghuninya jiwa. Jiwa kalau sudah diibadahi, sudah membuat jiwa ini kemarin tidur lelap, tidak pernah ingat Allah menjadi ingat Allah, tidak pernah mencintai Allah menjadi mencintai Allah. Alhamdulillah wa syukrillah. Di mana kendaraan tidak mencintai menjadi mencintai, alat dan sarana apa yang dipakai sehingga tidak sadar menjadi sadar mencintai, itulah zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jiwa kembali ke tempat asalnya di Nur Muhammad, di ladang hati.
Kemudian di ladang hati dia naik ke atas menuju ke negeri zat Allah. Nur Muhammad membawa jiwa bernama nyawa ini sama-sama tenggelam di Nurul Izzati, maka itu sempurna ma'rifat karena kembali bernama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati husnul khatimah. Insya Allah kembali ke negeri hampa, nurun ala nurin. Nur Muhammad ketemu Nurul Izzati, cahaya di atas cahaya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu berulang-ulang saya katakan wakil daripada jasmani ini adalah elemen yang bernama darah. Darahlah yang mewakili karena darahlah yang mengalir dan menyebar mendistribusikan dirinya secara keseluruhan di unsur-unsur jasmani ini. Kemudian yang mewakili kehidupan itu adalah diri kita sejati asli yang bernama an-nafs atau nafas ini. Insya Allah nafas ini dengan jasmani yang bernama darah dan nafas inilah hamba abdi zahirnya Nur Muhammad, dan kembali ke asalnya Nur Muhammad. Nur Muhammad kembali lebur dan fana di dalam Nurul Izzati, sempurnalah dari Allah kembali ke Allah. Datang ke bumi, pulang ke negeri akhirat. Datang ke bumi menjadi zahir, nampak nyata af'al, kemudian kembali menjadi asma, sifat dan zat. Itulah alif lam lam ha. Ha kembali ke lam akhir, kembali ke lam awal, kembali ke alif, kembali ke titik daripada huruf ba dan kosong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hidup ini memang butuh perenungan. Perenungan terus berkepanjangan, jangan berhenti dengan perenungan itu. Oleh karena itu maka jalan cerita cinta ini harus memiliki guru, harus memiliki mursyid. Jangan sekali-kali kita tidak memiliki mursyid. Karena datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru besar kita, robitah mursyid kita telah tiada. Oleh karena itu zahirnya datuk kita baginda Nabi, robitah mursyid adalah para sahabat. Para sahabat meninggalkan dunia, para tabi'in. Kemudian mereka sudah meninggalkan dunia, para tabi'in ini insya Allah tinggal ulama warisatul anbiya. Ulama inilah, di dalam ulama inilah ada mursyid, ada murabbi, ada guru-guru kita, sehingga mekanisme dan tata cara kita jalan pulang rapi tuntunannya, sebab pertanggungjawaban hakiki jelas ke atas. Kita guru kerobita mursyid baginda Nabi, kemudian kepada Allah maha guru insya Allah. Itulah sebagaimana asal muasal kita. Kita zahir sebagai hamba, kemudian jiwa sebagai hamba, kembali ke diri sejati Nur Muhammad, kembali kepada yang menciptakan kita dan kita sembah sebagai Nurul Izzati, Nurul Zat, Allah sebagai zat yang menzahirkan sifatnya, yang menzahirkan af'al, perbuatan atau makhluk jasmani dan jiwa. Insya Allah. Sebenarnya lingkaran perjalanan kita mengenal diri ini hanya sekitar itu. Tetapi kita terlampau jauh membahas dan berdiskusi, kita terlampau jauh membacakan kitab, menganalisa dan mengkaji. Kemudian kadang-kadang kita tidak sadar diri bahwa ilmu yang kita miliki itu harusnya kita lakoni, kita amalkan agar kita dapat mengalami dan merasakan adanya ilmu yang kita diskusikan itu. Insya Allah, karena ilmu itu juga termasuk sifat daripada Allahu Zat yang bernama Nur Muhammad. Oleh karena itu kita harus buktikan kita tenggelam di dalam ilmu, kita mencapai ilmu, mendapatkannya dengan mengalami dan merasakan. Kendaraan terbaik kita untuk menuju ke tempat itu adalah zikrullah. Mengapa kita tidak manfaatkan? Kita terlalu berleha-leha karena kita lupa sesungguhnya keakuan, ketekaburan, kesombongan ketika berdiskusi ilmu ma'rifat. Insya Allah kita lupa bahwa itu adalah godaan, ujian buat kita. Lalu kita lupa berjalan, bermi'raj, melakoni, mengalami dan merasakannya dengan cara mempraktikkan tafakur ilallah, beribadah, melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru kita terlena dengan berdiskusi, berbicara, lalu ada rasa unsur riya muncul dari dalam diri bahwa kita hebat,
dalam berbicara ma'rifat billah. Kemudian ketika orang dikonsumsi ilmu ini mendengar, mereka percaya dan yakin bahwa Anda yang berbicara ma'rifat ini luar biasa. Ilmu Anda sudah tinggi. Apakah Anda sudah bermakrifat kepada Allah? Apakah Anda sudah jalan dan bermi'raj? Apakah Anda sudah bertemu Datuk Baginda Nabi? Apakah Anda sudah bertemu para kekasih Allah? Apakah Anda sudah membuktikan bahwa di negeri akhirat itu adalah negeri yang ada-adanya? Adalah negeri yang betul-betul nyata adanya? Apakah jenis dan luasnya negeri daripada akhirat itu? Di mana bagaimana caranya kita jalan pulang? Pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan ini adalah merupakan perenungan yang panjang bagi orang yang berbicara ma'rifat billah. Hati-hati ketika kita berbicara, jangan sampai kita terjebak dalam alunan bicara. Sekarang banyak sekali tujuan dan niat orang berbicara ma'rifat. Pertama, agar dia diakui bahwa dia berilmu. Yang kedua, hanya sebagai komersialisasi, agar mendapatkan kepercayaan, kemudian diberikan harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Kemuliaan di depan manusia, tetapi dia tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Orang yang berbicara ma'rifat harus dia buktikan dengan mengalami, berjalan, dan merasakan. Oleh karena itu, mendapatkanlah mursyid sebagai guru, sehingga menjadi kekal zahir dan kekal batin untuk menuntun, membimbing, sebagaimana gantinya engkau memiliki Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Datuk kita baginda Nabi sudah tiada. Oleh karena itu, maka apabila kita ingin diakui sebagai umatnya, bergurulah, bermursyidlah, bersanadkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab besok lusa nanti kita meninggalkan dunia di padang mahsyar, kita akan dicari tahu, kita akan harus membuktikan tentang resmi dan sahnya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nur Muhammad, itulah cahaya putih. Barang siapa memiliki Nur Muhammad, barang siapa memiliki cahaya putih, barang siapa memiliki tanda dan identitas resmi bahwa dia adalah umat Muhammad, melalui air wudunya kah, melalui sholatnya kah, melalui puasanya kah, melalui cahaya Al-Quranul Karim ketika dia menghafal sebagai hafiz kah, insya Allah ini akan membuktikan isyarat dan tanda bahwa sesungguhnya dia adalah umat Muhammad. Banyak yang mengkomplain sebagai umat Muhammad dan golongan, tetapi belum tentu, karena itu akan dibuktikan dalam perjalanan-perjalanan ghaibiyah. Oleh karena itu Islam diyakini bukan hanya dengan surat, tetapi sirat. Bukan hanya diyakini secara syariat, tetapi diyakini pula secara hakikat. Oleh karena itu perjalanan-perjalanan spiritual, para sufi dan datuk-datuk kita ahli tasawuf kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bermodalkan syariat dan hakikat. Syariat mereka bermodalkan firman Allah, kitab Allah Al-Quranul Karim yang mulia, dan sunnah Nabi, hadis Nabi, riwayat para Nabi. Insya Allah mudah-mudahan Allah membenarkan perjalanan mereka secara zahir, tetapi secara batin, pengalaman spiritual berjalan batin pula lah yang menjadi iman akidah tertinggi mereka dikala mereka melakoni, berjalan, dan menemui sang sejati Allah subhanahu wa ta'ala di alamnya, di alam gaib. Allah itu berada di alam gaib, bukan berada di alam nyata. Oleh karena itu maka temulah Allah dalam keadaan gaib. Itulah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Jasadnya berada di bumi, mengucapkan lisan takbir, tetapi jiwanya berkelana, bermi'raj bertemu Allah subhanahu wa ta'ala melalui akidah yakin, melalui akidah rasa di negeri Nur Muhammad, di ladang hati. Itulah hati orang mukmin itu, baitullah. Bertemulah dengan Allah di hatimu, melihatlah Allah dengan rasamu. Insya Allah engkau akan makrifat mencintai Allah kekal selamanya, tidak akan hilang dan sirna, tidak akan punah adanya, karena engkau telah tahu di mana posisi Allah berada. Ketika engkau bertakbir di mana Allah, di mana engkau telah yakin dan percaya dengan akidah rasamu bahwa sesungguhnya aku menaiki kendaraanku melalui jiwa dan nafas ini, aku tenggelam di dalam negerinya Allah, sifatnya Allah Nur Muhammad, lalu aku bertemu dengan kekasihku Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatiku. Hati terbungkus jantung, jantung terbungkus dengan negeri besar yang bernama perasaan. Kulit luar daripada rasa adalah perasaan, sementara terdalamnya terdapat rasa. Di balik rasa ada ghadibun, cinta yang hakiki, ma'rifat billah. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Ya Allah, izinkanlah kami selalu mencintai baginda Nabi kami. Selalu kami mencintai baginda Nabi kami sebagaimana kami mencintai Engkau ya Allah. Karena sesungguhnya baginda Nabi kami adalah awalun akhirun az-zahir wal batin. Dan kami tahu sesungguhnya secara filosofis tasawuf dan sufi kami faham benar bahwa dia adalah merupakan af'al, perbuatan daripada kehendak ciptaanmu, keinginanmu, ridhomu dan tuntunanmu yang ingin kau buktikan tentang kuasamu, kebesaranmu, ilmumu, akhlakmu, cara beribadah kepadamu. Engkau turunkan semua rahmat kasih sayang itu, ilmu itu kepada fisik zahir ciptaanmu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengikuti tuntunannya ya Allah, karena kami merasa bahwa kami adalah bagian daripada jasmanimu, kami bagian daripada jiwamu, kami adalah merupakan pecahan bagian daripada nurmu, kami adalah pecahan daripada sifatmu, kami adalah bagian daripada sifatmu, kami adalah keinginan dan kehendak zatmu yang mulia. Allahu Akbar. Apabila kami dengan tubuh kasar ini telah menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kami dengan jiwa ini sudah bernama Ahmad, apabila kami sudah tenggelam di dalam nur diri kami yang bernama Nur Muhammad, maka kami masuk dan tenggelam kembali di dalam zatmu yang mulia Nurul Izzati. Insya Allah hanya Engkau yang tahu tentang kami dan hanya kami yang tahu tentang dirimu. Itulah Allah di dalam rahasia hambanya dan hambanya berada di dalam rahasia Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah ya Karim, ajak, tentukan dan ridhomu. Turunkanlah ilham hidayah jelang bulan Ramadan yang suci ini ya Allah, agar semua hambamu di muka bumi ini sadar dan tahu bahwa mereka akan pulang meninggalkan dunia, agar mereka tahu tentang diri yang hina papa yang bernama nafas, jiwa, darah, daging, tulang, kulit itu hanyalah benda mati, hanyalah benda mati, hanyalah sekedar untuk mereka kenal diri mereka dan mereka tahu bahwa yang menciptakan mereka adalah dirimu ya Allah, agar mereka menyembah dan bersujud dengan sebenar-benarnya menyembah, tidak menyembah angan-angan mereka, tidak menjadikan dirimu berada di tempat otak dan akal fikiran mereka ya Allah, agar mereka tahu persis bahwa Engkau berada di hati orang-orang mukmin, agar mereka tahu bahwa Engkau berada di hati mereka ya Allah, dan mereka menemui Engkau dirimu dalam hati mereka dengan sekekal dan abadi. Kapan dan dimanapun 24 jam mereka tinggal di atas bumi ini, selalu mendengar suaramu yang indah. Engkau menyebut dirimu dengan namamu, Allah, 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 Allah. Konektivitas antara dirimu yang zat dengan diri ciptaanmu sebagai hamba terjalin mesra, terjalin indah. Insya Allah jangan lepaskan kemesraan itu, agar hakiki ciptaanmu ini tidak terlena dengan hubud dunia, cinta dunia hingga takut mati, tetapi justru bangga meninggalkan raganya yang disebut dengan kematian itu lebih nikmat karena ingin bertemu dengan Engkau wahai Sang Kekasih, pencipta segala yang tercipta. Allah, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Rahmanur Rahim. Engkau ciptakan baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat kami sadar bahwa agama yang Kau berikan ini agama yang mulia. Kitab suci yang Kau berikan ini kitab yang agung, Al-Quranul Karim. Firman Allah, firman dirimu ya Allah, Engkau ucapkan melalui kalam Jibril alaihi salam, telah terungkap dengan jelas bahwa sempurnanya agama yang terakhir, kitab suci yang terakhir, dan kami bangga mempertuhankan dirimu ya Allah. Kami bangga menjadi hambamu dan umat Nabi kami, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang berjalan di atas muka bumi selalu tunduk, bukan mengangkat kepala dengan kesombongan dan ketakaburan, tetapi kami tahu dengan menunduk kami melihat tanah asal usul ciptaan Dato' Adam kami, dan kami tahu asal usul kami dari saripati tanah melalui zat gizi makanan yang kami makan dan minum setiap hari. Lalu Kau simpan nur diri kami Muhammad di balik tulang sulbi yang hina dan papa ini. Wa ja'alna min baini sulbi wat tala'i. Insyaallah Rabbah, hanya Engkaulah yang mencabut segala ujianmu, yang menghukum dan menzolimi orang-orang berdosa. Hanya Engkaulah, karena datangnya dari dirimu, kembali pulang pula ke dari dirimu ya Allah. Engkaulah mengutus para malaikat untuk menggapi menjilah-menjilahmu kapanpun musibah dan malapetaka.
Hambamu yang hina dina ini yakin bahwa sesungguhnya melalui musyawarah dan sidang terhadap para malaikat, sidangnya para nabi, sidangnya para wali, lalu engkau menurunkan keputusan melalui kekasih-kekasihmu itu, menentukan dan sudah tercatat dengan rapi dan resmi di dalam kitabil maknun lauhil mahfuzmu ya Allah. Kami sadar apabila ribuan manusia di muka bumi ini sadar, tentu mereka akan yakin dan pasrah menerima qada dan qadarmu insya Allah, bahwa umur sekian, jam sekian, detik sekian, tahun dan bulan sekian, kita akan mendapatkan dengan ikhlas musibahmu, ujianmu, malapetaka dari dirimu. Engkaulah yang menurunkannya sebagai ujian atau hukuman, azab atau siksaan. Insya Allah semuanya kami hambamu yang hina dina ini ikhlas dan redha, dan kami memohon kiranya engkau memberikan ridhamu. Ilahi anta maksud wa ridhaka matlub, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada engkau ya Allah kami maksud, ridhamu kami cari ya Allah. Di bawah pohon cintamu kami bernaung, kami mendapatkan ma'rifatmu. Ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ya Sayyidi ya Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berjalan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang agung yang mulia, yang menjadikan diri kita ini bangga dan takabur, yang menjadi diri kita ini hina dan dina, yang menjadi diri kita ini mulia dan diangkat derajatnya, yang menjadikan diri kita ini terpesona ketika melihat kehubung dunia, kekaguman cinta terhadap dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkahkanlah kami ya Allah, sebagaimana engkau berikan barokah itu atas baginda Nabi, lalu engkau mengamanahkan kami mendapatkan syafaat datuk kami. Barokahkanlah kami ya Allah, sebagaimana barokah itu kepada kekasihmu para wali-wali ya Allah. Insya Allah barokahkan kami sebagaimana engkau barokahkan kepada para malaikat dan seluruh isi langit. Kami memohon kiranya engkau membuat kami terkenal di negeri langit, biarkan kami terhina di atas negeri bumi, yang penting kami dikenal di negeri langit, karena engkau bertempat tinggal di negeri langit, negeri akhirat, negeri al-ghaib. Insya Allah.